Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 6 episode 6. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini terjadi pertempuran besar di pegunungan Leian. Beberapa saat yang lalu, pertempuran terjadi antara sekelompok kultivator dengan gelombang monster. Namun setelah gelombang monster itu pun surut, pertempuran yang terjadi adalah antara para kultivator melawan kultivator. Ya, siapa lagi jika bukan kelompok Lindong melawan kelompok dari Jinmu. Pertarungan pada saat ini sangatlah sengit, sampai membuat banyak orang ketakutan dan memilih menghindar untuk jadi penonton saja, daripada mereka terkena imbas dari pertarungan itu. Dan saat ini, trio Moling sedang menahan satu orang berlevel setengah nirwana dari kelompok Jinmu menggunakan formasi yang telah diberikan oleh Lindong. Formasi itu benar-benar kuat, sampai manusia setengah nirwana itu tidak mampu memberikan serangan pada trio Moling. Moling pun pada saat ini tersenyum dan dia berkata dalam hati, dia tidak bisa menghancurkan formasi pertahanan kami. Sepertinya kami benar-benar dapat bertahan dari serangan berikutnya. Kalian tunggu saja sampai Lindong berhasil mengalahkan Jinmu. Maka pertempuran ini akan berakhir. Di lokasi lain pada saat ini Lindong sedang sengit bertarung melawan Jinmu. Dia memberikan pukulan dengan tombak tulang buaya. Namun Jinmu juga masih bisa menangkisnya dengan tongkat Sapol PP. Sambil menahan serangan Lindong itu, Jinmu masih berani tertawa dan mengatakan, "Lindong, tunggu saja temanku akan berhasil menghancurkan formasi pertahanan 3 orang lemah itu dan kemudian akan menjadi giliranmu." Trio Moling yang mendengar perkataan dari Jinmu itu pun menoleh dan wajah mereka seketika berubah menjadi kesal karena merasa sangat diremehkan oleh si brengsek Jinmu itu. Dan saat ini, trio Moling memiliki keyakinan bahwa 100% Lindong pasti akan mampu mengalahkan Jinmu, si pemuda sombong itu. Lindong yang masih bertarung sengit melawan Jinmu pun tersenyum dengan ucapan Jinmu tadi. Dan kali ini, Lindong membalasnya. "Sayang sekali, kau akan mati lebih dulu sebelum melihat mereka dikalahkan." Ucapan dari Lindong itu didengar oleh trio Moling. Mereka pun merasa bahwa sepertinya kekuatan mereka tidak dipandang oleh Lindong. Dan trio Moling menjadi sadar diri bahwa pada saat ini mungkin mereka bertiga hanyalah beban untuk Lindong. Setelah beberapa saat melakukan pertarungan dengan senjata tombak dan tongkat Sapol PP, namun tidak membuahkan hasil apapun dan belum terlihat siapa yang akan kalah dan menang, Jinmu pun menjadi geram dengan Lindong. Dia langsung memanggil gajah suci penghancur langit. Dia berteriak dengan keras, "Gajah suci penghancur langit." Tidak butuh waktu lama, sebuah energi yuan yang besar dari Jinmu langsung membentuk seekor gajah raksasa yang pada saat ini siap menginjak Lindong yang ada di hadapannya. Orang-orang dari kelompok Jinmu pun merasa takjub dengan seni bela diri milik seniornya itu. Mereka merasa bahwa kali ini Lindong pasti akan mati, karena jika Tuan Jinmu sudah serius, siapapun tidak akan bisa lolos. Dan tiba-tiba saja, Lindong pun melesat dengan cepat ke arah gajah suci milik Jinmu. Bahkan untuk menghadapi seni bela diri itu, Lindong sama sekali tidak memakai seni bela dirinya, yaitu jari pemenjara surgawi. Karena pada saat ini Lindong hanya mengandalkan kekuatan fisik dan juga tombak tulang buaya surgawi kuno. Setelah sampai di hadapan gajah suci, Lindong pun berteriak, "Hancurkan tameng emas." Rupanya teknik yang dipakai oleh Lindong pada saat ini adalah teknik tubuh emas nirwana yang dia salurkan ke tombak tulang buaya sehingga disebut dengan tameng emas. Selain memiliki tingkat pertahanan yang luar biasa, tameng emas juga memiliki daya serang yang kuat dan sangat tajam. Dalam sekejap saja, gajah suci itu pun hancur lebur. Jinmu pun syok dan dia terdiam di udara seperti bilar yang tidak nafsu makan untuk saat ini. Sementara Lindong sendiri posisinya sudah berada di atas dari Jinmu dengan masih memegangi tombak tulang buaya. Pupil mata dari Jinmu seketika menjadi menciut. Dan anak buah Jinmu yang melihat gajah suci dihancurkan dengan mudah hanya dengan serangan tombak saja, kali ini terlihat sangat syok. Mereka terkejut bukan main. Kesombongan mereka seketika hancur seperti hancurnya gajah suci. Mereka semua melongo seperti Wendy yang melihat Reza berselingkuh.
Jinmu masih benar-benar tidak percaya bahwa jurus terkuatnya hancur begitu saja. Dia pun menoleh pada Lindong sambil berkata dalam hati, "Aku terlalu meremehkannya." Meski dia tidak memakai seni bela dirinya yang kuat itu, namun dia berhasil menghancurkan seni bela diriku. Kekuatannya telah meningkat dengan pesat. Jinmu yang melihat Lindong datang ke arahnya, dia pun menjadi panik dan dalam sekejap mengaktifkan pelindung cahaya super kuat. Namun Lindong pada saat ini masih secepat mungkin melesat ke arah Jinmu dengan masih memegangi tombak tulang buaya. Jinmu yang melihat kedatangan Lindong itu yakin jika pada saat ini Lindong akan memberikan tusukan tombaknya pada dirinya. Jinmu yang panik, dia berteriak dengan keras, "Lindong, nyahlah kau!" Dalam tatapan mata Jinmu saat ini, terlihat bayangan Lindong yang tidak berhenti menuju ke arahnya. Jinmu berkata dalam hati bahwa sepertinya Lindong memang akan benar-benar ingin membunuhnya saat ini. Jinmu kemudian memperkuat pelindung cahaya di tubuhnya. Dia lalu berteriak pada Lindong, "Lindong, aku masih memiliki pelindung cahaya. Kau tidak akan bisa membunuhku." Benturan kuat pun pada akhirnya terjadi di udara, di mana pada saat ini tombak tulang buaya masih berusaha kuat untuk menembus pelindung cahaya. Hal itu menyebabkan fluktuasi energi Yuan yang mengerikan di udara di tempat tabrakan energi antara Lindong dengan Jinmu. Dan tiba-tiba saja, tas! Cahaya pelindung pun hancur, tombak tulang menembus sesuatu. Darah pun pada saat ini langsung muncrat. Sebuah bayangan terlihat dalam remang-remang cahaya. Dua orang mengambang di udara dengan tubuh salah satu dari mereka sudah mengalami tusukan tepat di dadanya. Ya, itu adalah Jinmu yang telah tertusuk oleh tombak tulang buaya. Lindong pun memberikan pesan terakhir untuk Jinmu. Dengan nada lirih, Lindong berkata, "Di kehidupanmu selanjutnya, berpikirlah lebih dulu sebelum kau bertindak." Tubuh Jinmu kemudian jatuh dari udara dengan darah yang sudah mengalir dari tubuhnya dan membanjiri tempat dia terbaring. Hal itu pun disaksikan oleh banyak orang yang pada saat itu sedang bertarung. Haisa yang melihat hal itu pun menjadi panik dan dia mengeluarkan keringat dingin di wajahnya. Sementara Moti tertawa karena pada akhirnya Jinmu telah mati. Dan orang-orang yang berpihak pada Jinmu berteriak tidak percaya jika pada saat ini Jinmu telah terbunuh oleh Lindong. Namun kenyataannya memang begitu. Pada saat ini, Jinmu memang telah mati. Dia kalah di tangan seorang bocah yang level kekuatannya satu tingkat lebih rendah darinya. Namun meskipun begitu, Lindong bukanlah orang yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Kekuatan Lindong tidak bisa diukur hanya dari level kultivasinya. Semua yang berada di pihak Jinmu merasa bahwa Lindong memiliki kekuatan bertarung yang besar dan skill yang kuat tidak terkendali. Karena Jinmu telah mati, maka tas Qian Kun miliknya tidak akan berguna lagi. Maka dengan begitu Lindong pun segera menarik tas Qian Kun itu dengan energi mental. Dan Lindong berkata di dalam hati, "Tas Qian Kun milik Jinmu ini pada akhirnya berada di tanganku." Lindong tersenyum dan sesaat kemudian matanya menajam. Dia pun melihat ke arah pemuda yang sedang berdiri tidak jauh dari tempatnya saat ini. Dan Lindong mengatakan, "Selanjutnya adalah giliranmu." Yang ternyata pemuda itu adalah Haisa. Karena dia yang selama ini telah membantu Jinmu untuk mencelakai dirinya, maka Lindong juga akan menuntut balas pada Haisa. Melihat Lindong menatap tajam ke arahnya, hal itu membuat Haisa menjadi panik. Dia pun berteriak, "Lindong, kau mau apa?" Dalam sekejap keringat dingin pun muncul di wajah Haisa. Tidak lama kemudian seorang di pihak dari Jinmu yang tadi menyerang trio Moling kali ini berjalan mendekat ke arah Lindong. Dia kemudian menangkupkan tangannya sebagai tanda permintaan maaf. Dan orang itu berkata, "Saudara, kami tidak ikut campur sama sekali dalam masalah sebelumnya. Dan kami tidak akan peduli dengan masalah ini lagi." Lindong pun masih terdiam dan dia tidak menanggapi perkataan dari orang itu. Namun dia juga tidak marah karena memang mereka sebelumnya tidak ikut campur di dalam aksi menjebak Lindong dengan 5 monster setengah nirwana. Moling yang melihat hal ini pun berkata di dalam hati, jika mereka langsung menyerah dan tidak berani menyinggung Lindong karena Jinmu telah mati, sementara Haisa dan Jinmu adalah sekutu dan dalang dari masalah malam ini. Moling pun merasa bahwa Haisa sudah sangat ketakutan dan sepertinya dia juga akan menyerah dan meminta maaf pada Lindong.
Dan pada saat ini, Lindong berjalan menuju ke arah dari Haisa. Dia terlihat seperti memiliki aura monster raksasa yang menakutkan, yang tidak akan pernah mengampuni musuhnya. Seketika tubuh Haisa menjadi kaku karena ketakutan. Raut wajahnya benar-benar takut jika Lindong membunuhnya. Haisa pun berteriak, "Lindong, kau jangan keterlaluan." Namun di dalam hati, Haisa berkata, "Sial, jika dari awal aku tahu bahwa anak ini sangat ganas, aku tidak akan bersekutu dengan jinmu." Namun semuanya pada saat ini sudah terlambat. Lindong yang sudah marah dengan kelicikan dari Haisa akan benar-benar memberikannya kematian malam ini juga. Lindong dengan sangat cepat dan agresif, dia pun menyerang Haisa dengan tombak tulang buaya. Namun Haisa masih mampu menghindari serangan dari Lindong itu. Dan pada saat ini, Lindong masih saja memberikan serangan yang kuat. Namun Haisa pun menangkisnya dengan pedang. Karena kuatnya serangan dari Lindong, tubuh Haisa pada saat ini sampai terdorong mundur beberapa meter. Anak buah dari Haisa pun merasa ngeri dengan kekuatan si Lindong. Mereka kemudian berkata bahwa Lindong bukanlah orang yang bisa diusik. Karena sekarang Lindong masih terus mengejar Haisa dan akan benar-benar membunuhnya. Dan kini, Lindong akan memberikan tusukan untuk membunuh Haisa saat ini juga. Hal ini benar-benar membuat Haisa sangat ketakutan dan dia kemudian berkata dalam hati, apakah Lindong adalah orang yang benar-benar pendendam dan tidak akan melepaskan dirinya. Namun di saat posisi Lindong sudah hampir memberikan tusukan terakhirnya, seseorang pun saat ini datang. Dia melayang di udara dan menghentikan serangan Lindong dengan energi yang tidak terlihat. Serangan energi itu sampai membuat tubuh Lindong terdorong mundur dan menjauh dari Haisa. Penyerang misterius itu kemudian menapakkan kakinya di tanah. Dia adalah seorang pemuda tampan dengan rambut berwarna putih. Dari style pakaiannya yang terlihat glamor, sepertinya pemuda itu adalah anggota dari keluarga kerajaan. Haisa yang melihat kedatangan pemuda itu pun tertawa dan merasa lega karena dirinya tidak jadi mati. Pemuda misterius itu lalu berkata, "Aku juga berharap untuk melaporkan masalah ini pada dinasti Lingyun kami." Lindong yang melihatnya pun seketika tatapan matanya menjadi tajam dan Lindong berkata dalam hati, kekuatan bertarung orang ini jika dibandingkan dengan Haisa, dia jauh lebih kuat. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah pemuda misterius yang datang membantu Haisa kali ini? Yang pada saat ini sudah diketahui bahwa dia berasal dari dinasti Lingyun. Namun nama dan juga level kultivasinya belum diketahui. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.